pertanyaannya bagaimana pendapat THM pada kasus pilot yang bikin affair dengan pramugarinya. Lalu sang istri memviralkan ya kasus suaminya ini. Terus perusahaannya melakukan investigasi dan melarang si pilot dan pramugari bertugas ya. Intinya dinonaktifkan. Bisakah di PHK atau diskorsing dengan kasus seperti ini, Pak? Wah, ini keren nih karena lagi gitu ya. Nah, bisa aja di tempat lain kasusnya beda. Bukan kan dengan pilot bisa aja supir truk dengan dengan line service misalnya. Intinya ya macam-macam. Baik. Jadi ini satu hal yang menurut saya bagus, Pak Abi. Maksudnya gini, bagus pertanyaannya ini, pertanyaan-pertanyaan tentang kasus-kasus ketenagakerjaan yang lagi yang lagi tren. Itu angkat aja di kir-kir seperti ini, betul, supaya kita bisa bahas. Ya. Baik, terkait dengan kasus yang viral ini, saya baru melihatnya kira-kira seminggu 2 minggu lalu ya. Sempat rame tuh. Ini sempat juga nih ya. Di share kalau di mana tuh di TikTok ya, di repost ya. Nah, kasusnya itu kurang lebih kan yang saya pahami ya, saya nggak tahu akhirnya ujungnya, cuman yang saya sempat lihat pada saat itu adalah si pilot itu katanya punya affair dengan pramugarinya. Ya. Kemudian yang menarik adalah yang memviralkan ini justru istrinya si pilot. Istri pilot memviralkan. Kemudian si perusahaan, si maskapai penerbangannya mungkin karena merasa terganggu dengan viralnya TikToknya si istri pilot, dia langsung melakukan investigasi, terus melarang si pilot dan pramugari bertugas. Saya nggak tahu ujungnya, teman saya dengar kabar sih katanya ya, nggak tahu benar apa salah, apakah dia di PHK atau ini saya nggak tahu. Ya, nah pertanyaannya ini bisa nggak nih karyawan seperti ini di PHK atau diskorsing dan sebagainya. Nah, yang pertama saya mau membahas mengenai skorsing. Ya. Jadi diskorsing nih, bisa nggak dia diskorsing? Ya. Kita pertama pahami dulu istilah skorsing ya. Istilah skorsing ini kalau yang ada di dalam perundangan, di perundangan ketenagakerjaan kita, istilah skorsing ini adalah, nih mohon diperhatikan nih, istilah skorsing di dalam perundangan ketenagakerjaan kita yang berlaku hari ini dimaknai sebagai bagian dari proses PHK. Ya. Sebagai bagian dari proses PHK, artinya si karyawan itu sudah berada dalam proses di PHK, sudah mau di PHK, ya, tetapi karena prosesnya belum selesai, dia diskorsing duluan. Jadi dia nggak perlu masuk dulu kerja, tapi hak dia tetap dibayar, sampai dengan nanti ujungnya misalkan sudah sah putusannya, udah inkrah dan sebagainya, atau sudah sepakat. Nah itu skorsing. Ya, di dalam perundangan ketenagakerjaan tidak ada makna lain dari skorsing selain proses PHK sebagai bagian dari proses PHK. Nah, dalam praktek ternyata di lapangan, di dalam peraturan perusahaan ataupun di dalam PKB di banyak perusahaan itu skorsing ternyata dimaknai berbeda-beda. Bahkan saya sangat sedikit melihat di dalam peraturan perusahaan atau PKB yang memaknai skorsing sebagai bagian dari PHK. Justru yang banyak terjadi, teman-teman kita di perusahaan memaknai skorsing itu bukan sebagai bagian dari PHK, tapi sebagai langkah dari perusahaan untuk melakukan investigasi. Nah ini yang menurut saya keliru. Jadi kalau mau investigasi orang bukan dengan men-skorsing, karena istilah skorsing itu sudah dimiliki oleh perundangan, yang artinya adalah itu tadi, bagian dari PHK. Jadi kalau mau, Pak, tapi kalau saya mau minta si karyawan ini berhenti, atau bukan berhenti ya, tidak masuk kerja sementara, karena sedang ada pemeriksaan atau investigasi, boleh nggak? Boleh. Tetapi cari istilah yang lain, itu seharusnya, kan begitu ya. Cari istilah yang lain, misalkan dibebas tugaskan. Nah, berikan makna dari istilah itu untuk kepentingan audit, untuk kepentingan investigasi. Nah, itu pakai istilah yang lain yang tidak dikenal dalam perundangan. Inilah salah satu salah kaprah pertama yang banyak terjadi. Ya, sehingga kalau dia diskorsing, boleh nggak dia di PHK atau diskorsing? Sebenarnya dua-duanya ini sama, karena sama-sama PHK. PHK adalah keputusannya, skorsing adalah bagian dari prosesnya, tahapannya. Ya, jadi sebenarnya ini satu, boleh nggak dia di PHK? Maka saya menjawabnya, PHK itu hak dari perusahaan, hak juga dari karyawan pada beberapa jenis PHK yang lain. Ya, hak juga dari selain perusahaan dan karyawan untuk jenis yang lain lagi.
Ya, jadi sebenarnya ada 3 yang punya hak itu. Yang pertama DPHK itu yang punya hak itu adalah perusahaan. Iya. Yang kedua adalah karyawan. Contohnya kasus resign misalkan. Kemudian yang ketiga adalah di luar dari karyawan dan perusahaan. Apa contohnya, Dan? Mati. Ya, meninggal dunia. Bencana lah. Itu haknya di luar karyawan dan perusahaan. Ada yang punya hak gitu kan. Jadi kalau udah mati kan karyawan nggak mau, perusahaan juga sebenarnya nggak mau kan gitu. Tapi udah terjadi gitu. Nah, sehingga PHK itu boleh-boleh saja. Cuman ini yang harus hati-hati. Kenapa saya menjelaskannya perlahan? Supaya nggak salah paham nih. Cuman perusahaan harus berhati-hati. Pada saat melakukan PHK, perusahaan harus memastikan alasannya cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanyaan saya sekarang, apakah di maskapai penerbangan tersebut ada klausa dilarang affair atau apabila terjadi affair antar karyawan maka akan di PHK? Ada nggak klausa itu Di PKB-nya? di PKB-nya atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerjanya? Ya. Nah, kalau mereka nggak memiliki klausa yang spesifik seperti itu, maka sejatinya perusahaan tidak bisa menggunakan alasan affair sebagai alasan untuk mem-PHK si karyawan ini dalam kasus ini. Nggak bisa. Ini bukan berarti kami DDHM mendukung kegiatan affair, bukan ya. Jadi tolong jangan salah paham. Tetapi yang harus kita tempatkan adalah bagaimana seharusnya perusahaan bertindak mensikapi kejadian seperti ini. Kenapa perusahaan harus berhati-hati? Menurut saya karena si kasus ini masuk dalam kategori kasus-kasus yang masuk ranah pribadi. Ya, ini sama seperti pertanyaan beberapa akhir yang lalu atau saya ingat waktu tahun 2004 pertama saya kembali ke Jakarta, itu ada pertanyaan tentang tentang affair. Ya, terus boleh nggak perusahaan ambil tindakan dalam kasus seperti itu? Nah, saya selalu sampaikan bahwa ranah pribadi seperti ini harus berhati-hati. Ya, perusahaan nggak bisa sembarangan menggunakan ranah pribadi sebagai dasar utama untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan hukum ketenaga kerjaan. Bahkan dikasih surat peringatan aja juga harus hati-hati loh. Dasar hukumnya harus ada kan? Surat peringatan itu melanggar apa kan gitu. Nah, ini dia melanggar apa nih 2 orang ini? Melanggar apa gitu. Nah, kalau ini di dalam peraturan perusahaannya misalkan ada dilarang affair gitu kan. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik karena harus ada proses pembuktian dan sebagainya, dan ini masuk kategori ranah pribadi. Dan juga perusahaan juga tahunya kan juga dari viralnya si istri pilot kan, apakah kebenarannya memang benar terjadi atau kebenarannya masih agak semu dan sebagainya, atau dibenar-benarkan dan sebagainya, itu kan kita nggak tahu. Ya, jadi alasan apa yang dipakai oleh perusahaan untuk melakukan PHK atau memberikan surat peringatan, ini yang harus berhati-hati. Karena apabila alasan itu tidak kuat dasar hukumnya, maka justru keputusan melakukan PHK atau tindakan hukum apapun dari perusahaan terhadap kedua karyawan ini berpotensi menimbulkan resiko hukum balik bagi perusahaan. Bisa-bisa perusahaan malah dituntut balik sama si karyawan. Misalkan dia dikasih PHK karena pelanggaran bersifat mendesak, misalkan begitu. Terus si karyawan melalui kuasa hukumnya melihat bahwa itu nggak ada sebenarnya, nggak kuat dasar hukum yang menggunakan pasal itu. Dituntut balik perusahaan. Akhirnya tuntutan baliknya si karyawan minta dipekerjakan kembali, atau kalau mau di PHK berarti PHK tanpa kesalahan. Dia berlipat-lipat kan bayarnya, Pak. Betul. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini harus hati-hati. Ini dari sisi perusahaannya pada saat melakukan proses PHK atau mengambil keputusan ya, terutama berhubungan dengan urusan-urusan pribadi karyawan. Nah, berikutnya justru yang saya soroti sebenarnya adalah keadaan memviralkan aib. Ini keadaan memviralkan tuduhan atau aib seperti yang dilakukan oleh sang istri. Ini yang menurut saya sangat sensitif. Saya jadi teringat dengan kasus beberapa tahun yang lalu itu ada kasus seorang netizen yang memviralkan pelayanan rumah sakit ya. Saya nggak mau sebut
namanya ya, tapi itu di daerah Jabodetabek. Kemudian tuh jadi heboh kan, jadi viral banget ya, sampai netizen pada mengumpulkan koin dan sebagainya. Tapi dalam ranah hukum yang di mana si pihak institusi rumah sakit itu melakukan tuntutan kepada si ibu tersebut, kebetulan tuh ibu-ibu ya, dengan alasan terjadi pencemaran nama baik. Ya. Ini yang harus hati-hati gitu loh. Jadi apalagi ini membuka aib, menyebarkan aib ini di hadapan umum, masukin di TikTok, jadi viral dan sebagainya. Ini kegiatan yang sangat sensitif. Justru ini yang sangat rentan menurut saya, sangat rentan berbalik kepada sang istri tersebut sebagai orang yang memviralkan ini. Apabila si perusahaan itu merasa bahwa nama baiknya, kredibilitasnya terganggu gara-gara urusan pribadi atau urusan aib atau urusan internal rumah tangga karyawannya, kenapa jadi gua dibawa-bawa kan gitu tuh? Maka dia bisa saja marah gitu. Nah ini harus hati-hati. Dan ini memang perlu kita bahas menurut saya, dan ini semoga banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Supaya pertama nggak gampang-gampang memviralkan aib seseorang. Ya, hati-hati di situ. Ini karena sekarang udah zaman teknologi, sosial media mana-mana semua jadi kayak nggak ada batasannya gitu Pak. Ya, berhati-hatilah di situ. Jangan mudah-mudah menyebarluaskan aib seseorang. Karena nanti bisa dituntut balik. Undang-undang ITE itu masih hidup loh. Bahkan ditambah, bahkan dimodifikasi dan sebagainya ya. Nah itu banyak yang sudah kena. Dan istilah koin untuk apa tadi itu yang rumah sakit itu ya, untuk T itu ya, itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Hati-hati. Apabila perusahaan memang ingin melakukan, misalkan nih ya, karena berbagai sebab apapun alasannya, dan pokoknya aku nggak mau punya karyawan yang nggak bener, meskipun itu urusan pribadi. Oke, fine. Tetapi carilah alasan yang paling kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apa alasannya dan yang bisa dipakai? Kalau di dalam PP atau PKB, which is saya sangat optimis, hampir yakin bahwa nggak mungkin ada tulisan klausa dalam PP atau PKB-nya dilarang melakukan affair. Nggak ada seperti itu, spesifik seperti itu. Ya. Nah, maka carilah alasan yang paling kuat. Apa alasan paling kuat? Macam-macam. Mau pakai restrukturisasi, atau yang paling aman dan yang paling cepat bisa dijalankan apabila kasusnya adalah kasus-kasus pribadi seperti ini, saya justru menyarankan PHK tanpa kesalahan. Sudah, PHK tanpa kesalahan, pakai pasal 27 ayat 1 di Kepmen 150 tahun 2000. PHK di mana karyawan tidak melakukan kesalahan. Maksudnya tidak melakukan kesalahan ini, tidak melakukan kesalahan berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Jadi dalam hukum ketenagakerjaannya itu nggak masuk. Dia masuknya ke hukum yang lain. Dalam konteks ini ranah pribadi tadi. Pakai aja itu. Bayar mahal gaji ya, tapi selesai urusannya. Aman, ya kan? Atau bikin kesepakatan sama si karyawan, udah kamu mundur saja, nih gue kasih duit, dua-duanya kamu pergi sajalah. Supaya kita nggak ribut lagi. Udah, sepakat. Ya, dengan kesepakatan itu tadi, atau dengan tanpa kesalahan kalau istilahnya. Itu lebih aman. Ya, saya sih berharap apabila memang nanti ujungnya dia benar dilakukan PHK, perusahaan juga sangat berhati-hati ya, menggunakan langkah kehati-hatian yang sangat tinggi supaya nggak beresiko bagi perusahaan itu sendiri. Begitu sih Pak Abi kurang lebih ya. Intinya perusahaan tidak bisa mem-PHK dengan dasar dalih demoralisasi. Karena nggak ada klausulnya. Klausulnya nggak ada. Walaupun secara opini di masyarakat sudah terbentuk nih Om, terbentuk. Apalagi sekarang sosial media, satu hari kita dari malaikat, besok kita bisa jadi iblis gitu ya. Dengan kasus-kasus tertentu yang belum diklarifikasi, belum ditabayun kalau istilah orang itu. Contoh nih, si karyawan dia tiap pulang kerja selalu lewat diskotik. Langsung lewat ke sana. Dari diskotik. Langsung dia pasti masuk dulu ke parkiran sana. Karena orang nggak tahu nih kan, dia di sana ngapain gitu. Langsung diviralkan. Lihat nih, sini masuk ke diskotik. Itu viralkan. Perusahaannya diam saja dan sebagainya.
Akhirnya perusahaan langsung turun tangan nih, HRD kebakaran jenggot kan. Betul. Wah, dia masuk ke diskotik. Iya. Ya, dia nggak tahu ternyata di diskotik dia di sana ngapain. Jadi tukang parkir, karena Iya. cari tambahan misalkan. Iya. Ya, maka harus berhati-hati di sana. Iya. Nah, tapi keterlanjuran apa ya, opini publik yang telah terbentuk kan akan merugikan betul perusahaan nih, ya. Intinya perusahaan, apalagi maskapai tertentu ya. Hari ini kan orang pasar ya, atau konteks ke arah misalnya customer loyal itu kan sangat rentan ya dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, makanya bagi perusahaan ketika memang harus melakukan PHK, tadi solusinya udah jelas dari HM ya, lakukan PHK tanpa kesalahan. Iya. Nah itu Jadi jadi yang paling aman. Iya, tapi jangan memaksakan dengan apa tuh tadi, demoralisasi. Orang ini karena sudah membentuk opini, itu nggak bisa. Karena bukan dia yang bentuk opini gitu. Iya. Kalau ditanya yang bentuk opini siapa? Justru mohon maaf ya, yang bentuk opini justru yang memviralkan. Makanya